Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna athlaqal hadithi Kitabullah wa inna khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah keimanan dan Islam, di mana Allah memberikan nikmat kepada para ikhwah dan akhwat sekalian, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak ada nikmat yang lebih berharga, yang lebih agung dibandingkan nikmat iman dan Islam. Hidayah untuk beragama dengan agama Islam dan hidayah untuk beriman. Tidak ada nikmat yang lebih besar dibanding itu. Dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, dia akan menjadi nikmat yang sesungguhnya dan abadi apabila didasari dengan nikmat hidayah, nikmat harta, nikmat kekuasaan, kedudukan, keluarga, rumah, kekayaan, semua itu akan menjadi nikmat yang hakiki apabila dilandasi dengan nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat beriman. Oleh sebab itu, maka nikmat yang mana seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang pantas kita syukuri dengan syukur yang hakiki. Dan bersyukur atas nikmat Allah merupakan ibadah. Salah satu ibadah. Allah memerintahkan, washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian bersyukur terhadapku dan janganlah kalian kufur, yaitu atas nikmat yang diberikan. Oleh sebab itu, maka seorang hamba tidak akan mampu untuk bersyukur, ya, hingga Allah menolongnya.
Ya, karena untuk beribadah itu sendiri, ya, kita tidak akan mampu kecuali dengan pertolongan Allah. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa dan mengajarkan umat ini dengan doa tersebut, yaitu doa yang berbunyi Allahumma a'inni atau Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Atau ya Allah, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu. Ya, dan untuk mensyukuri nikmatmu. Dan untuk beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan baru mampu kita lakukan jika ditolong oleh Allah. Maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah agar kita mampu mensyukuri nikmatnya. Sedangkan janji yang Allah berikan kepada orang yang bersyukur adalah Allah akan menyempurnakan, Allah akan menambahkan kenikmatan itu baginya. Baik itu yang berkaitan dengan nikmat agama maupun itu nikmat dunia untuk kemaslahatan hidupnya, agar hidupnya menjadi berkah, hidupnya menjadi tenang, hidupnya menjadi bahagia. Dan juga bermohon kepada Allah agar bisa beribadah dengan baik. Kemudian berikutnya, salawat beriring salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, untuk para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan segenap kaum muslimin, kaum muslimat yang selalu berusaha untuk meneladani petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah ibadah kepada Allah maupun dalam masalah muamalah di antara sesama hamba-hamba Allah. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kami berwasiat atau saya berwasiat agar bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita sekalian. Marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena takwa adalah jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjanjikan baginya solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah menjanjikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, pada pagi ini kita juga bersyukur kepada Allah atas dapatnya kita hadir di masjid yang kita cintai ini. Di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Muwahhidin yang semoga segera bisa selesai dan dapat kita makmurkan dengan sebaik-baiknya. Kehadiran kita pada pagi ini tentunya bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ya, akan tetapi ini semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita ada. Bahwa kejadian dan pertemuan kita pada pagi ini sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga melalui majelis ini kita mendapatkan berbagai kebaikan.
Pada pagi ini insya Allah kita akan isi waktu dengan pembahasan salah satu bab di dalam kitab At-Tauhid yang disusun oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah, yaitu bab yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah untuk bertawakal. Beliau menyebutkannya babu qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 23. Dan terhadap Allah Subhanahu wa taala hendaklah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh menjelaskan dalam syarah kitab beliau tentang bab ini, itu dalam kitab At-Tamhid. Beliau menyebutkan kaitan atau hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Hubungan tawakal dengan kitab Tauhid. Bahwasanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu perkara-perkara yang sifatnya fardu, kewajiban di antara perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah salah satu perkara, salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah di antara kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan untuk para hambanya. Dan bahwasanya memurnikan tawakal kepada Allah, mensucikan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala adalah merupakan tauhid, termasuk bagian daripada tauhid, atau kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam persoalan tawakal. Dan bertawakal kepada selain Allah dalam hal ini termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Bertawakal, nanti dijelaskan bagaimana tawakal. Bertawakal kepada selain Allah, itu menyerahkan urusan kepada selain Allah, adalah merupakan kesyirikan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Meskipun dia mengaku beragama Islam dan mengaku beriman. Bisa jadi keislamannya, keimanannya di sisi Allah tidak diterima. Makanya kita buat judul, tawakal adalah merupakan syarat diterimanya keimanan. Oleh sebab itu maka ini merupakan peringatan bagi kita bahwa tidak ada jaminan atas keimanan dan keislaman kita ketika kita mengaku beriman dan beragama dengan agama Islam hingga syarat-syaratnya terpenuhi. Boleh jadi kita yang mengaku beriman atau orang yang kita anggap beriman, karena hukum di dunia adalah berdasarkan zahirnya dengan ucapan dua kalimat syahadatnya, tapi ketahuilah bahwa di sisi Allah boleh jadi keimanan dan keislamannya itu belum diterima. Maka salah satu syarat penting dalam hal ini adalah bertawakal kepada Allah semata-mata. Karena bertawakal kepada selain Allah merupakan kesyirikan yang bisa jadi mengeluarkan orang dari Islam atau merusak kesempurnaan tauhidnya.
Ya, masih bertauhid tapi cacat atau tidak sempurna. Dan tawakal kepada Allah, ya, tawakal kepada Allah semata-mata, kata beliau, adalah syartun fi sihhatil Islam wa syartun fi sihhatil iman. Ya, tawakal kepada Allah semata adalah merupakan syarat, yaitu diterimanya atau sahnya keislaman seseorang, dan merupakan syarat sahnya keimanan seseorang. Dan tawakal kepada Allah adalah merupakan ibadah yang sangat besar. Fatawakkulu ibadatun azimatun. Tawakal merupakan ibadah yang sangat agung. Yaitu merupakan ibadah qalbiyah, ibadah hati, yang mana dia meliputi seluruh amal-amal yang kita lakukan. Ya. Dalam rangka meraih, menggapai maslahat, baik maslahat dunia maupun maslahat akhirat, dan dalam rangka menjauhi perkara-perkara yang akan memudaratkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka wajib bagi kita bertawakal kepada Allah semata-mata. Dengan itu ya akan diterimanya Islam dan iman seseorang. Oleh sebab itu maka Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab ya mencantumkan bab khusus tentang hal ini ya untuk menjelaskan tentang hakikat dari ibadah yang sangat penting ini, yaitu tawakal kepada Allah semata-mata. Baik. Kemudian berikutnya, apa itu hakikat daripada tawakal? Ya, apa hakikat daripada tawakal? Hakikat tawakal kepada Allah Azza wa Jal, kata beliau, adalah seorang hamba, ya pertama, seorang hamba mengetahui bahwasanya seluruh kerajaan baik di langit maupun di bumi itu adalah di dalam kekuasaan Allah atau di tangan Allah. Yusarrifuhu kama yasha. Allah mengaturnya, Allah menjalankannya, Allah menjadikan sesuatu, menahan sesuatu, menciptakan sesuatu, menciptakan satu peristiwa, menahan satu peristiwa, baik besar maupun kecil, segalanya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa dipengaruhi oleh kehendak siapapun. Ya. Jadi, maksudnya segala kerajaan di langit dan di bumi itu murni di tangan Allah. Allah mengendalikannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, kita bisa saja punya keinginan, kita boleh punya kehendak, kita boleh mengharapkan sesuatu, dan boleh berusaha, berikhtiar sesuai dengan takah kemampuan yang Allah berikan, tapi jangan bersandar kepada itu. Ketahuilah bahwa yang akan terjadi adalah yang ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu, ketika Allah mensyariatkan kepada kita perintah dan larangan, maka sebetulnya kita tidak punya kepentingan untuk melanggarnya. Karena meskipun kita melanggar aturan itu karena mengharapkan sesuatu atau karena takut kepada sesuatu, toh itu tidak akan menjamin kita selamat. Keselamatan kita dijamin di atas ketundukan dan kepatuhan kita kepada syariat yang sudah ditetapkan Allah. Contoh, umpamanya dalam urusan-urusan keduniaan, umpamanya mencari maisha, mencari nafkah. Allah sudah tetapkan hukum-hukum tentang halal dan haram, perkara yang mubah, perkara yang makruh, ya. Allah tentukan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian Allah juga mensyariatkan, Nabi mengajarkan bagaimana yaitu kita berusaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena perhitungan kita, karena akal kita, kita menganggap ketaatan dan kepatuhan kita di atas syariat jadi penghalang kesuksesan. Jadinya yang diharamkan oleh Allah kita labrak.
Karena dalam hitung-hitungan kita, inilah jalan yang memungkinkan untuk berhasil. Padahal segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah menyebutkan keselamatan kita di dunia dan di akhirat tergantung dengan kepatuhan kita, ketaatan kepada Allah. Maka apa pentingnya kita melakukan yang haram? Ya, toh melanggar syariat tidak akan merubah dunia kita dan dipastikan akan membinasakan akhirat kita kecuali kita diampuni oleh Allah, ya, sehingga dosa tersebut, ya, diampuni oleh Allah dan tidak disiksa karena kesalahan tersebut. Maka oleh sebab itulah kita diperintahkan banyak bertaubat, banyak istighfar, karena memang kita tidak luput daripada kesalahan. Yang pertama, ya, seorang hamba mengetahui bahwa kekuasaan, kerajaan di langit dan di bumi itu adalah di tangan Allah dan Allah mengendalikannya, mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Maka oleh sebab itu dia seorang hamba tersebut fawwidul amra ilaihi wa yaltaji'u biqalbihi fi tahqiqi matlubihi wa fil harbi mimma yasu'uhu wa yaltaji'u fi dhalika wa ya'tasimu billah jalla wa ala wahdahu fayunzilu hajatahu billah wa yufawwidu amrahu ila Allah thumma ya'malu sababa alladhi amara Allahu bihi. Kemudian, ya, berikutnya, maka dia hamba tersebut menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya, dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan dia menyandarkan, menggantungkan hatinya kepada Allah untuk mendapatkan, untuk merealisasikan keinginan-keinginannya. Dan untuk menjauhi perkara-perkara yang berpotensi memudaratkannya. Ya, jadi dia menyandarkan hatinya, menunjukkan harapannya hanya kepada Allah dalam rangka untuk meraih apa-apa yang dia inginkan, apa-apa yang dia butuhkan. Dan di dalam menjauhi atau untuk menyelamatkan dirinya dari perkara-perkara yang berpotensi membahayakannya. Dan dia tak menggantungkan harapannya kepada makhluk dalam hal ini. Seperti juga dalam doa Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau al-huda, hidayah. Di sini hidayatul bayan wal ilmi, hidayah ilmu, bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Kemudian wat tuqa, hidayah ketakwaan, bisa mengamalkan yang benar, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kemudian wal afaf, afaf ini bahagian dari takwa, selamat dari perkara-perkara yang diharamkan, lepas daripada perkara-perkara yang membahayakan. Kemudian wal ghina, agar aku tidak bergantung kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Ya, jadi dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hatinya kepada Allah dalam mengharapkan, dalam meraih apa-apa yang dia butuhkan dan dalam menjauhi perkara-perkara yang berpotensi membahayakannya. Dan dia berpegang teguh dengan Allah semata-mata. Fayunzilu hajatahu billah. Dan dia tempatkan hatinya. Dia tempatkan hatinya, ya, yang berkaitan dengan hajat dan kebutuhannya kepada Allah, dan dia serahkan urusannya kepada Allah. Kemudian thumma ya'malus sababa alladhi amara Allahu bih. Kemudian dia amalkan, dia lakukan, dia tempuh sebab usaha, ikhtiar yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan. Jadi dia berpegang kepada perintah dan larangan. Dan itu takwa. Inilah hakikat daripada tawakal. Orang yang memahami tawakal dengan benar, dan tawakalnya dilandasi dengan keimanan, karena tawakal yaitu adalah merupakan syarat sahnya keimanan, maka dia akan lebih teguh, dia akan lebih mudah
dan dia lebih akan tenang di dalam mengamalkan syariat. Ya, tidak ada kekhawatiran dia di dalam menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik dalam masalah ibadah kepada Allah maupun dalam muamalah. Ketika bermuamalah, dia yakin penyelesaian dari seluruh persoalan dia syariat Islam. Tidak ada jalan lain. Kenapa? Karena toh kalaupun dia langgar, nggak akan terlaksana kecuali dengan izin Allah. Nah, kalau dia melanggar syariat, kemudian diizinkan Allah mendapatkan yang dia inginkan, bukankah itu mudarat bagi dia? Terutama di akhiratnya, ketika dia digolkan bermaksiat kepada Allah. Jadi, ya, termasuk salah satu bentuknya adalah istidraj. Orang yang bermaksiat kepada Allah, yang berbuat banyak dosa, kemudian nampak hidupnya anteng-anteng saja, enak-enak saja. Ini malah dikhawatirkan. Istidraj, tipu daya dari Allah, sehingga dia ditangguhkan dan kemudian untuk diazab di akhirat nanti. Begitu. Maka hakikat tawakal di dalam syariat, hakikat tawakal dalam syariat adalah mengumpulkan, menghimpun, ya, menghimpun antara menyerahkan segala urusan kepada Allah Jalla wa'ala dan melakukan sebab. Dan melakukan sebab. Berusaha. Apa bentuk usaha di sini? Bentuk usaha di sini adalah mengikuti syariat. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu bab syaitan. Kata Nabi, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang dhaif, yang lemah. Di sini mukmin yang kuat, apanya yang kuat? Kuat apanya kira-kira? Kuat imannya. Syekh Utsaimin menyebutkan yang kuat imannya. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, mampu menggunakan segala potensinya untuk kebaikan. Sedangkan orang-orang mukmin, karena iman itu bertingkat-tingkat, yang imannya lemah, mungkin hartanya kuat. Imannya lemah, kekuasaannya besar. Imannya lemah, pengaruhnya besar. Maka boleh jadi sebab kelemahan imannya, maka potensinya justru bisa ya berakibat kepada banyaknya menyebarkan kerusakan. Maka oleh sebab itu, orang-orang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai. Kemudian Nabi mengatakan, dan bersungguh-sungguhlah kalian atas apa-apa yang bermanfaat bagi kalian. Ini ikhtiar, ini usaha. Tapi tidak boleh kita bersandar kepada usaha. Jangan kita menganggap kunci keberhasilan adalah usaha, tapi usaha adalah sebab yang disyariatkan. Ya, makanya Nabi mengatakan, sesudah Nabi mengatakan bersungguh-sungguhlah kalian di atas apa yang bermanfaat bagi kalian, kemudian kata Nabi wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa? Karena segala kekuasaan di langit dan di bumi milik Allah dan Dia mengaturnya sesuai dengan kehendaknya. Maka mintalah kepada Allah. Dan jangan kalian merasa lemah. Jangan merasa lemah. Artinya mampu menggunakan potensi dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian itu urusan kita. Itulah urusan kita. Beriman, berusaha, berdoa, tawakal. Itu urusan kita yang disyariatkan. Kemudian, fa in asabaka syai'un. Kalau menimpamu sesuatu, yaitu sesuatu yang tak sesuai dengan kehendak kita. Apakah itu perbuatan kita? Kalau kita ditimpa oleh sesuatu yang tidak kita inginkan, apakah itu perbuatan kita?
Tidak, itu perbuatan Allah. Maka oleh sebab itu, ya, jangan katakan kalau seandainya lah aku buat tadi begini, tentu hasilnya bisa begini dan begini. Ya, kita tidak boleh menyesali perbuatan kita yang sudah sesuai dengan syariat. Tapi boleh menyesali perbuatan kita yang bertentangan dengan syariat. Makanya, kalau kita gagal dalam meraih sesuatu, ya, yang kita cari cacat dan aib kita dalam mengusahakannya. Supaya kita bisa bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Bukan menolak apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Karena terkait dengan takdir yang Allah tetapkan kepada kita, tidak ada beban buat kita. Meskipun itu musibah, toh musibah bisa membawa nikmat. Di antaranya menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Atau untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bal inna nafsal iman sababun minal asbab allati yaf'aluha al-mutawakkilun 'ala Allah. Bahkan iman itu sendiri merupakan salah satu sebab daripada sebab-sebab yang dilakukan oleh seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan tawakal itu sendiri adalah merupakan salah satu sebab daripada sebab-sebab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kata beliau, ya, tawakal kepada Allah hakikatnya dalam syariat adalah menggabungkan antara ibadah yang agung, yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati, ibadah yang agung, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah, dan mengetahui bahwa segala urusan adalah milik Allah, dan tidak ada sesuatu kecuali apa-apa yang ditakdirkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia melakukan, mengamalkan sebab yang Allah wajibkan atau yang Allah mustahabkan kepadanya. Begitu. Ya, maka meninggalkan sebab itu adalah menafikan hakikat daripada tawakal yang syar'i. Menafikan sebab tidak boleh. Ya. Kemudian bergantung kepada sebab tidak boleh. Tapi melakukan sebab dengan menggantungkan hati, menunjukkan harapan kepada Allah karena Allah yang mengatur, ini adalah satu kewajiban. Ya, satu kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bertawakal, yang sesungguhnya dia adalah orang-orang yang melakukan sebab. Di sini sebabnya artinya adalah syar'i, ya, tidak keluar daripada syariat, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Dan dia menyerahkan hasilnya, usahanya kepada Allah Jalla wa'ala di dalam meraih manfaat dengan sebab yang dia lakukan. Ya, untuk mendapatkan maslahat dari sebab yang dia lakukan. Ya, dan bahkan sebab itu sendiri Allah yang memudahkan kepadanya. Kita juga tidak mampu melakukan sebab itu kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tahu nih, ya, sebabnya diantaranya adalah mengikuti jalan syariat. Tapi mampukah kita menjalankan syariat tersebut kalau tidak ditolong oleh Allah? Enggak. Ya, kecuali dengan pertolongan Allah. Maka begitu fakirnya kita kepada Allah, begitu butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebesar apa rasa butuh di dalam jiwa kita kepada Allah, sebesar apa keyakinan kita bahwa Allah lah yang akan menyelamatkan kita, bahwa tidak ada keselamatan kecuali di dalam ketaatan kepada Allah dan bergantung kepada Allah dan menunggu hasil dari Allah dan ridha dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Dan dalam rangka untuk mendapatkan taufik dari Allah dan pertolongan dari Allah, karena
La haula wa la quwwata illa billahi jalla wa ala. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kita kecuali dengan pertolongan Allah jalla wa ala. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, tawakal, kata beliau, amalul qalbi, adalah amalan hati. Ya, tawakal adalah amalan hati. Fatawakkulu ibadatun qalbiyatun mahdhatun. Tawakal itu ibadah hati, murni. Murni ibadah hati. Walihada kana ifradullah jalla wa ala biha wajiban. Wa kana sarfuha li ghairillah jalla wa ala syirkan. Maka oleh sebab itu, ya, dikatakan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tawakal hukumnya wajib. Dan memalingkan tawakal kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, bergantung kepada satu kekuatan selain kekuatan Allah adalah merupakan kesyirikan. Dan kemudian kesyirikan di sini terbagi kepada dua bentuk. Ya, Saleh Abdul Aziz Al-Syekh menyebutkan, ya, bahwasanya tawakal kepada selain Allah itu memiliki dua hal, dua keadaan. Tawakal kepada selain Allah memiliki dua keadaan. Al-halul ula, keadaan yang pertama, ayyakuna syirkan akbar. Yang pertama, syiriknya bentuknya syirik besar, mengeluarkan dari Islam. Tawakal kepada selain Allah bisa mengeluarkan orang dari Islam, jatuh kepada syirik besar. Tak diterima amalnya, tak diampuni semua dosanya, akibat daripada tawakal kepada selain Allah. Yaitu, kapan dia menjadi syirik besar? Wahuwa ayyatawakkala ala ahadin minal khalqi fima la yaqdiru alaihi illallahu jalla wa ala. Ka'ayyatawakkala alal makhluqi fi maghfiratiz dzambi. Wa ayyatawakkala alal makhluqi fi tahsilil khairatil ukhrawiyyah. Au yatawakkala 'alal makhluqi fi tahsili waladin lahu au fi tahsili wazifatin lahu fayatawakkalu 'alaihi biqalbihi wa la yaqdiru 'ala dhalika syai' wa hadha yakthuru inda ubadil qubur wa ubadil awliya fa innahum yatawajjahuna ilal mauta biqulubihim wa yatawakkaluna alaihim wa yufawwidu amra salahihim fima yuriduna fid dunya wal akhirah ila ulaikal mauta wa ila tilkal alihah wal authan allati la yaqdiru min dhalika ala syai'in fahadhihi ibadatun surifat li ghairillah jalla wa ala wa huwa syirkun akbaru billah jalla wa ala munafin li aslit tauhid. Ya, beliau mengatakan, yaitu seseorang bertawakal kepada salah satu makhluk, ya, dalam perkara-perkara yang tidak mampu atas perkara itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi ada satu persoalan, masalah ini tidak ada yang mampu atasnya kecuali Allah. Nah, dia dalam hal ini, ya, bergantung kepada selain Allah. Yang dia yakini bisa dia dapatkan dengan menggantungkan harapannya kepada sesuatu selain Allah. Seperti seseorang yang menggantungkan harapannya, yang bertawakal kepada makhluk dalam rangka meraih ampunan atas dosa yang dia lakukan. Dia menganggap ada makhluk, melalui makhluk bisa mengampuni dosanya. Bisa mengampuni dosanya. Adakah makhluk yang bisa mengampuni dosa seseorang? Namanya contoh, ya, Allah menyebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia dalam setiap sepertiga malam terakhir. Ya, kemudian Allah berkata, siapa di antara hambaku yang meminta ampun, niscaya akan kuampuni, ya kan? Meminta hajatnya, niscaya akan kupenuhi. Kemudian sebagian kelompok, gara-gara takut jatuh kepada faham mujassimah, katanya yang turun itu bukan Allah. Tapi siapa?
yang turun itu adalah malaikatnya. Terus kalau malaikatnya yang turun, mungkinkah malaikat berkata kepada hamba-hamba Allah, ya, siapa di antara kalian yaitu yang meminta ampun, niscaya akan kuampuni. Ya, mungkinkah malaikat mengampuni dosa? Tidak. Nah, bagaimana kalau seseorang ya meminta ampun umpamanya kepada malaikat atau kepada nabi dengan mendatangi kuburan nabi atau wali yang dianggap wali, bisakah mengampuni dosa? Tidak. Makanya dikatakan berkaitan dengan perkara yang tidak ada yang mampu atas perkara itu kecuali Allah. Dan dia menggantungkan di sini, dia menyerahkan urusannya di sini kepada selain Allah. Bahkan kadang-kadang dia beribadah kepada makhluk tersebut dengan meminta tolong kepadanya. Ya Sayyidi dan lain-lain kalimatnya. Ya. Atau seseorang bertawakal kepada makhluk dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan ukhrawiyah, kebaikan akhirat, untuk mendapatkan surga. Ya, untuk mendapatkan surga umpamanya. Atau seseorang menggantungkan harapannya kepada makhluk untuk mendapatkan anak. Ya, nggak dapat anak, udah lama nggak dapat anak, kemudian mendatangi kuburan yang dianggap keramat, yang bisa membantunya. Nah, di situ dia bisa jadi menyembelih, berkurban, bernazar, dan kemudian meminta agar roh yang ada dalam kubur itu dengan keistimewaan dan karomahnya, kewaliannya bisa membantu dia untuk mendapatkan anak. Mungkinkah ini? Tidak. Dan apakah tidak ada orang-orang yang mengaku beriman, beragama Islam, terjebak dalam perbuatan dan keyakinan seperti ini? Begitu. Ya, makanya masyarakat kaum muslimin sangat butuh dengan kajian tauhid. Begitu. Ya, yang rinci. Atau seseorang bergantung kepada selain Allah dalam hatinya untuk mendapatkan wazifah, yaitu kedudukan, jabatan, begitu ya. Iya. Maka dia menggantungkan harapannya di dalam hatinya dalam perkara-perkara tersebut, dan ini banyak terjadi di kalangan orang-orang yang mengagungkan, yang mengkeramatkan kuburan dan mengagungkan orang-orang atau wali-wali atau yang dianggap wali, ya, atau yang dianggap wali. Sehingga fa innahum yatawajjahuna ilal mauta biqulubihim, sehingga mereka bertawajjuh, ya, menyerahkan, menempatkan hatinya, menggantungkan harapannya, dia mengagungkan, dia mengkeramatkan orang-orang yang sudah mati, sehingga mengunjungi kuburan-kuburannya yang jauh, mungkin ratusan kilometer, untuk mendatangi kuburan karena dianggap keramat, dianggap ya memiliki berbagai keistimewaan ya, yang tak dimiliki oleh lainnya, begitu. Ya, dan ini banyak terjadi. Sehingga dia menyerahkan perkara kebaikannya berkaitan dengan apa-apa yang dia inginkan yang menyangkut kemaslahatan dunia maupun akhirat, ya, kepada orang-orang yang sudah mati tersebut, atau kepada ilah-ilah dan berhala-berhala, patung-patung ya selain Allah, yang mana segala sesuatu selain Allah tersebut tidak mampu untuk membantu dia dalam perkara yang dia harapkan. Artinya apa? Dia telah menunjukkan harapannya kepada sesuatu yang tidak memiliki. Ya, dia meminta kepada sesuatu yang tak punya. Dia menganggap dia akan mendapatkan sesuatu dari seseorang atau dari sesuatu yang tak punya.
sehingga dia tinggalkan yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha memiliki, yang menjanjikan kepada dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup baginya Allah tempat bergantung. Dan tidak cukup bagi dia syariat Allah untuk dipegang. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang-orang padahal itu menyimpang dari Islam, dia ikuti karena janji-janji dan iming-iming palsu, karena tidak mempunyai alasan yang kuat dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, jatuh kepada syirik. Syirik besar. Apa tadi bentuknya? Yaitu bagaimana? Kapan dia jatuh kepada syirik besar? Apabila iya, kecuali Allah. Iya. Ya, itu yang pertama. Kedua, keadaan yang kedua kata beliau, ayyatawakkala 'alal makhluqi fima aqdarahu Allahu jalla wa ala alaihi. Wa hadha min nau'i syirkin bal huwa syirkun khafiyun wa syirkun asgharu. Walihada qala ta'ifatun min ahli al-ilmi idza qala tawakkaltu 'ala Allah wa 'alaika fa inna hadha syirkun asgharu. Walihada qalu la yajuzu an yaqula tawakkaltu 'ala Allah thumma 'alaika li'anna al-makhluqa laysa lahu nasibun min at-tawakkuli fa inna at-tawakkula innama huwa tafwidul amri wal iltija'u bil qalbi ila man biyadihi al-amru wa huwa Allah jalla wa ala wal makhluqu la yastahiqqu syai'an min dzalik. Kedua bentuknya syirik kecil. Yaitu syirik kecil artinya bagaimana? Merusak kesempurnaan tauhid. Ya. Seseorang bertawakal kepada makhluk dalam perkara-perkara yang Allah memberikan kemampuan ya kepada sebahagian makhluk dalam perkara itu. Ya. Contoh Pak, pemanya begini. Seseorang tenggelam di sungai, di laut. Ada nggak orang kira-kira yang bisa menangkapnya, menyeretnya keluar, membantunya agar selamat? Kemungkinan ada nggak? Mungkin ada, ya kan? Kenapa ada? Karena ada kalanya Allah memberikan kemampuan kepada sebagian orang dengan kemampuan itu untuk melakukan itu. Tapi pasti atau tidak? Ada jago perenang ini, jago merenang. Dia berani, dia lompat ke laut atau ke sungai itu dia untuk menyelamatkan orang tersebut. Pasti atau tidak berhasil? Tentunya tidak. Tapi bisa jadi dia berhasil, kan begitu. Ini Allah berikan kemampuan kepada sebagian makhluk. Nah, dalam hal ini kalau orang ini ya menggantungkan harapannya dalam kepada makhluk ini, bergantung kepadanya ya, karena Allah memberikan kemampuan kepadanya, maka jatuhlah dia kepada kesyirikan. Jadi yang boleh bagaimana? Dia meyakini dan dia berharap orang ini dimudahkan oleh Allah melakukan sebab di antara sebab yang disyariatkan untuk menolong dia. Adapun hatinya dia tempatkan bahwasanya semoga Allah menyelamatkan dia melalui wasilah ini, yaitu Allah menguasakan seseorang atau memberikan kemampuan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan yang sebab yang mungkin dengannya dia selamat. Maka ini ya dibolehkan. Tapi kalau dia menggantungkan harapannya kepada makhluk dalam hal ini, meskipun makhluk itu ada yang mampu atau makhluk itu mampu membantunya, maka ini jatuh kepada syirik kecil. Begitu. Sedangkan selamat dari syirik besar dan syirik kecil adalah merupakan kunci diampuninya seluruh dosa. Ketika orang menghadap kepada Allah bersih dari syirik besar dan syirik kecil. Meskipun dosanya sepenuh bumi atau hampir sepenuh bumi. Atau dikatakan dalam hadis tersebut, dalam hadis kursi, walaupun dosanya bagaikan buih di lautan. Atau apakah dosanya hampir mencapai langit. Tapi kalau bersih daripada syirik besar dan syirik kecil, maka seluruh dosanya akan diampuni. Iya.
Jadi tawakal kepada makhluk dalam perkara ya yang makhluk mampu atasnya jatuh kepada syirik kecil. Ya, jatuh kepada syirik kecil atau syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Sedangkan kalau tawakal kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu atas hal itu kecuali Allah, maka itu adalah syirik besar. Ya. Maka hakikat tawakal yang kami sebutkan kata beliau, ya, la yasluhu illa lillahi jalla wa ala. Tidak pantas, tidak layak kecuali hanya ditujukan kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah semata-mata. Dalam hal ini maka wajib mentauhidkan Allah di dalam persoalan tawakal. Ya, wajib ya mentauhidkan Allah dalam masalah tawakal. Dan perlu ketahui kembali bahwa tawakal termasuk ibadah dan bahkan ibadah yang besar dan bentuknya adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Kemudian firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, yang disebutkan tadi ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, ayat ini dikatakan di dalamnya terdapat perintah untuk bertawakal kepada Allah semata-mata. Tatkala kita mengetahui bahwa tawakal itu adalah merupakan ibadah, dan tatkala di ayat ini dikatakan Allah mendahulukan jar dan majrur, huruf jar dan isim majrur, yaitu alallahi, ala huruf jar, Allah isim majrur. Tatkala Allah mendahulukan jar wal majrur atas perkara yang berkaitan dengannya, yaitu fi'il fatawakkalu, bertawakallah kalian, ini menunjukkan maknanya wajib mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam masalah tawakal. Karena penunjukan wa 'alallah ya, dan terhadap Allah. Ini menunjukkan wajibnya mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam masalah tawakal. Dan tawakal merupakan ibadah yang wajib dibatasi hanya kepada Allah semata-mata dan tidak boleh kepada selainnya. Dan di sini bahkan dibatasi oleh Allah sebagai syarat, bahkan dikatakan in kuntum mu'minin, jika memang kalian beriman. Berarti apa? Kalau tawakalnya tidak murni kepada Allah, maka klaim kalian beriman tidak diterima. Nah, ini ancamannya. Kalau tawakalnya batal, imannya batal. Kalau tawakalnya cacat, keimanannya cacat. Al-mu'minuna mutafawituna fi imanihim. Ya, orang-orang mukmin itu bertingkat-tingkat keimanannya. Ya. Al-iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Iman itu perkataan dan perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Di antara bentuk kemaksiatan yang sangat dahsyat adalah syirik khafi atau syirik asghar. Itu akan merusak. Begitu. Ya. Ini menunjukkan bahwa tawakal syarat diterimanya keimanan. Di ayat lain, yaitu di surah Yunus ayat 84, Allah berfirman, in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian mengaku beriman kepada Allah, ya, maka terhadap Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian memang muslim. In kuntum muslimin. Kalau kalian adalah orang-orang yang merasa beragama dengan agama Islam. Kalian beragama dengan agama Islam? Iya, baik, bagus. Kalian tawakalnya kepada Allah murni enggak? Nah, begitu. Mentauhidkan Allah enggak dalam masalah tawakal? Kalau batal, batallah pengakuannya. Tinggal cuma Islam, ya, KTP. Kalau cacat,
karena tawakal kepada Allah dalam bentuk syirik kecil, maka keimanannya hanya ada mutlakul iman. Kalau disebutkan mutlakul iman beda dengan al-imanul mutlak. Mutlakul iman ada keimanan walau semisal lebih tipis atau dari kulit yang paling tipis atau semisal biji zarah, tapi ada imannya, masih muslim. Itu mutlakul iman. Al-imanul mutlak itu iman yang sempurna. Ya, iman yang baik. Ya. Jadi, fatawakkalu in kuntum muslimin. Ya. Maka oleh sebab itu dikatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ifradut tawakkuli, memurnikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syarat di dalam sahnya keimanan dan keislaman seseorang. Ya, sahnya keimanan dan keislaman seseorang. Ya, in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Jadi diterimanya Islam dan iman seseorang erat kaitannya dengan tawakal. Kemudian beliau membawakan berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal ayat 2. Allah mengatakan, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Ya. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 3-nya, ya Allah menyebutkan tentang masalah menunaikan salat dan mengeluarkan zakat. Ya, ini merupakan ciri-ciri orang yang beriman atau sifat-sifat orang yang beriman. Ya. Beliau menyebutkan bahwasanya sisi pendalilan dari ayat ini, surah Al-Anfal ayat 2, bahwasanya Allah mensifati orang-orang mukmin dengan sifat-sifat ini. Ya. Allah mensifati orang-orang mukmin dengan sifat-sifat ini. Yaitu pertama, apabila disebut nama Allah, ya, gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, maka bertambah keimanannya. Dan terhadap Allah, hanya terhadap Allah atau Rabb-nya semata-mata, dia bertawakal. Iya. Nah, orang-orang yang beriman dikatakan, ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukun-rukunnya. Dia beriman tentang adanya Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma Allah dan sifat-sifat Allah, ya. Dia beriman seluruhnya. Dia beriman dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasul yang diutus, dengan hari akhir, dan dengan takdir. Nah, orang yang seperti ini kan mengetahui benar bahwasanya yang menguasai segala sesuatu Allah. Yang menjamin keselamatan Allah. Tempat mengharap Allah. Yang maha memiliki Allah. Yang maha pemberi Allah. Yang berjanji dan mampu menempati janji adalah Allah. Yang akan membalas di akhirat adalah Allah. Yang memiliki hari akhirat adalah Allah. Yang menentukan semuanya adalah Allah. Nah, kalau disebutkan nama ini di sisinya bagaimana? Ya, bahkan kadang-kadang kita ini kalau ada seseorang, ya, orang ini kaya, orang ini kuat, orang ini baik, orang ini penyayang, orang ini penyantun, bahkan berjanji kepada Anda. Apa persoalan? Ya, bilang saja, saya nggak akan biarkan. Saya tak tega antum menghadapi kesulitan, ya, sedangkan ya saya tahu dan antum ada bersama saya. Apa yang saya bisa tolong, sebutkan saja tanpa sungkan, tanpa ragu. Jangan segan. Kalau ada orang bilang begitu, kemudian suatu saat disebutkan orang nama dia, ya, dia bakal datang nih. Cemana kira-kira? Polan bakal datang nih. Orangnya seperti itu. Kira-kira macam mana? Ya, ada enggak panggilan di jiwa? Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala dan menjanjikan semuanya. Dan ancamannya yang berat kalau kita melanggar. Maka dikatakan orang beriman kalau disebut nama Allah, ya, terpanggil hatinya,
ya, teringat dengan perintah Allah, teringat dengan larangan Allah, dia mengharap kepada Allah, kan disebutkan zat yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya. Maka ini adalah iman. Ini adalah iman. Itu iman. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Kemudian kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, ya, dibacakannya ayat-ayat Allah, di antaranya seperti perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, tentang jaza-jaza yang dijanjikan Allah, jaza di dunia, jaza di akhirat, janji kalau taat kepada Allah, ancaman kalau durhaka kepada Allah, disebutkan perintah-perintahnya, jalan untuk menggapai kebaikannya, maka bertambahlah imannya. Dengan apa? Dengan ketaatan. Maka itu adalah takwa. Ya, itu adalah takwa. Makanya dikatakan orang tidak bisa bertakwa, apalagi meningkatkan takwa, kecuali orangnya rajin menuntut ilmu. Ya, tidak bisa bertakwa hanya dengan angan-angan. Ya, tapi harus dengan mempelajari Islam itu sendiri dan memperhatikan bekas-bekas kekuasaan Allah yang tampak di alam ini. Sehingga kita dapat memahami kekuasaan Allah dan mengetahui syariatnya sehingga bisa menambah keimanan. Dan itu adalah sebab. Itu adalah sebab. Ya, fi tahsilil khair. Ya. Wal har mimma yasu'una. Untuk menghasilkan kebaikan, kesuksesan dan untuk menjauhi keburukan. Itu sebabnya. Tawakal, takwa kepada Allah. Dan kemudian baru wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka sesudah melakukan semua sebab ini terhadap Allah saja mereka serahkan urusan itu. Ya, mereka serahkan urusan akhirnya terserah kepada Allah. Dan inilah orang-orang yang benar keimanannya. Ya, orang-orang yang benar keimanannya. Begitulah kehidupan orang-orang yang beriman. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya ya, dia bertawakal kepada Allah dengan melakukan semua sebab-sebab, yaitu ketaatan kepada Allah, fi'lul ma'murat wa tarkul muharramat, melaksanakan perkara yang diperintahkan, baik amra ijabin atau amra mustahabbin, perintah yang wajib atau perintah yang mustahab. Adapun dalam yang mubah, dia ambil selama tidak membahayakan agamanya. Boleh ngambil yang mubah, tapi ingat, selama tidak merusak agama. Jangan sampai mengambil yang mubah dengan alasan kan mubah, tapi merusak agama. Ya, apakah mungkin? Mungkin. Contoh, orang menyibukkan diri dengan dunia, ya kan halal. Berdagang, bekerja, halal. Tapi merusak agama seperti mengabaikan pemanya sholat berjamaah. Tinggal sholat berjamaahnya. Tinggal menuntut ilmunya. Tak peduli dengan majelis. Tak peduli dengan ilmu. Tak peduli dengan memperhatikan orang-orang sekitar. Kewajiban-kewajiban dia tak pikirkan. Maka ini apa? Urusan dunia menyibukkan dia, melalaikan kepentingan akhiratnya. Padahal dunia ini adalah tempat berjuang untuk meraih akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, carilah oleh kalian akhirat dengan apa yang Allah berikan kepada kalian di dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bahagian kalian di dunia. Apa maksudnya? Jangan lupakan bahagian kalian di dunia. Sebagian penafsiran ulama mengatakan bahwa kebahagiaan kalian di dunia untuk beramal meraih akhirat. Jangan salah. Oleh sebab itu bagaimana? Jangan gunakan agama, memperalat agama untuk mencari dunia. Tapi uruslah dunia dengan agama. Ya, uruslah dunia dengan aturan agama. Jangan cari dunia dengan memperalat agama. Bawa nama agama, tapi untuk kepentingan dunia. Jangan ini. Ya, baik dalam itu adalah seperti dalam bentuk urusan dunia, muamalah, berdagang, usaha, kekuasaan. Bawa agama untuk kepentingan dunia. Makanya Syekh bin Baz ketika menjelaskan tafsir surah Yusuf ayat 108, Qul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa ma ana minal musyrikin. Ya, katakanlah ini adalah jalan hidupku. Ya, aku menyeru kepada Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Kata beliau, ya, wajib berdakwah kepada Allah, ke jalan Allah,
ya, dakwah ilallah au ila sabilillah, ya, dakwah ilallah walillah. Dakwah ilallah walillah. Dakwah mengajak orang ke jalan Allah dan karena Allah, bukan karena laisa li nafsihi, bukan untuk kepentingan dia. Ya, jadi mengajak orang ke jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, ngajak orang untuk meninggikan kalimat Allah dan kepentingan dia karena Allah. Beda dengan orang mengajak orang ke jalan Allah, iya, Al-Quran, Sunnah, manhaj salaf, iya benar. Tapi di situ yang lebih ke depan kepentingan dia. Ya, cari posisinya, cari namanya, cari pengaruhnya, cari hartanya, cari kedudukannya. Dalam kondisi seperti ini, karena memang ketika orangnya banyak, kepentingan pun macam-macam, potensi perpecahan sangat besar. Ketika kepentingan pun berbeda-beda, tak lagi satu kepentingan, ya, untuk meninggikan kalimat Allah karena Allah. Ya, di dalam semua ayam bentuk-bentuk ada kebersamaan. Ini perlu dijaga, selamatkan diri kita daripada kepentingan selain daripada untuk meninggikan kalimat Allah. Kita ulang, ya, bahwasanya uruslah dunia dengan syariat Allah, jangan gunakan dunia untuk jangan gunakan syariat untuk kepentingan dunia. Ya. Ya. Kemudian berikutnya beliau membawakan ayat surat Al-Anfal ayat 64. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah, ya, atau Allah mencukupimu dan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Ini janji Allah. Ini adalah janji Allah dan perintah Allah. Allah memberikan perintah dan Allah memberikan janji. Ya, Allah memanggil Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang yang ikut denganmu dalam keimanan, itu orang-orang mukmin yang ikut dengan kamu. Apa kata Allah? Hasbukallah, cukuplah bagimu, ya Allah, atau yakinilah bahwa Allah akan mencukupimu. Ya, amin bihi, berimanlah dengannya, wa'taqid bih, dan hendaklah engkau beriktikad, berkeyakinan dengannya. Apa itu? Wallahu kafik, Allah akan mencukupimu untuk segala kepentinganmu, untuk kemaslahatan duniamu dan untuk kepentingan keselamatan agamamu, akhiratmu. Ini janji Allah. Allah berjanji bahwa Allah akan mencukupi, ya, untuk kepentingan dunianya yang tidak merusak agamanya. Kan kita punya kebutuhan di dunia, ya. Nah, dunia ini kan makan lil amal, tempat beramal, darul amal, nggak boleh merusak agama. Maka, ya, orang kalau bertawakal kepada Allah, Allah menjamin akan menutup segala kebutuhan dia, yang dengan itu bisa selamat agamanya, nggak rusak agamanya karena kesibukan dengan dunianya. Tapi kok banyak orang-orang yang beribadah, rajin, yang nampak taat, tapi susah. Mungkin susah nampak sama orang, tapi bagi dia segala kesusahan, segala musibah yang menimpanya tidak membuat dia gelisah, tetap terjaga dalam agamanya. Dia bisa sabar dengan segala apa yang Allah tetapkan, kemiskinan, sakit, ya, dan berbagai ujian yang lainnya, tetap menuntun dia di atas kebenaran. Allah Maha Bijaksana. Allah apa yang tahu apa yang terbaik untuk dia, dan dia ridho dengan keputusan Allah tersebut. Ya, ini mencukupi namanya. Kenapa? Dia bertawakal kepada Allah. Dia berusaha, dia serahkan urusannya kepada Allah. Allah beri kepada dia ketetapan-ketetapan yang dengan itu selamat agamanya. Nggak ada persoalan. Yang menjadi persoalan adalah ketika Allah timpakan kepadanya musibah. Musibah itu, ya, seolah-olah menjerumuskan dia kepada dosa-dosa berikutnya. Dan ini berarti adalah azab atas dosa-dosa sebelumnya, sehingga dia tak menemukan jalan keluar. Maka kalau begitu keadaannya dan kita masih hidup, perbanyaklah taubat dan istighfar.
agar Allah berikan jalan keluar. Karena Allah berjanji, wa may yattaqillah yakhraj wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia bertakwa, Allah beri solusi. Kenapa enggak ada solusi? Ada cacat dalam diri Anda. Makanya payah solusinya. Kalau dia bertakwa, kemudian tawakal, fallahu kafihi, Allah mencukupi. Mau dia diberi kaya, mau dikasih miskin, dikasih jadi rakyat jelata, jadi penguasa, jadi pedagang, jadi pekerja, jadi toke, jadi anak buah, nggak apa-apa selama dalam rangka takwa. Tapi kalau jadi toke, jadi pengusaha, ya, jadi pemimpin, jadi ketua, jadi anak buah, jadi pekerja, tapi penipu, khianat, apa untungnya? Ya, itu bukan solusi. Maka ingat janji Allah. Ingat janji Allah. Kaum muslimin, para ikhwah dan akhwat sekalian. Kehidupan kita sebentar. Hari-hari kita tinggal sedikit. Ya, kita tak tahu. Belum tentu semua kita yang hadir sekarang masih ada sampai besok semuanya. Belum tentu. Kita tak tahu. Karena kematian tidak memilih tua, muda, sehat, sakit, kaya, miskin, kuasa, jelata. Tidak, kita tak ada yang tahu. Jangan anggap kesempatan kita masih panjang. Ya. Jangan anggap kesempatan kita masih panjang. Berusahalah hendaknya kita menyelesaikan urusan kita dengan Allah dan dengan orang-orang, ya, sesegera mungkin dari setiap hari-hari yang kita lalui. Ketika kesempatan masih diberikan oleh Allah kepada kita, sebelum peluang itu dicabut dengan kematian. Ya, ini janji Allah. Allah akan menjamin, Allah akan mencukupinya, dan cukuplah bagi kita untuk memadakan diri dengan agama ini. Itu jalan keluar, nggak ada jalan keluar yang lain. Kalau kita sibuk mencari jalan keluar yang lain, kita tidak akan pernah menemukan. Kenapa? Allah sudah memberikan batasan. Ya, Allah sudah memberikan batasan. Ya ayuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya, nabi dan orang mukmin dijamin oleh Allah pertolongan dan kecukupan untuk mereka untuk urusan dunia dan agamanya, yaitu dengan cara, ya, bertakwa dan bertawakal. Beriman, bertakwa, bertawakal kepada Allah semata-mata. Begitu. Ya. Kemudian hubungan ayat ini dengan bab tawakal. Hubungan ayat, yaitu ayat yang berbunyi, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya, hubungan ayat ini dengan bab tauhid, dengan bab tawakal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Mencukupi di sini menjamin, memberi, melindungi, membantu, menolong. Sehingga kalaupun dia diancam, dia dizalimi, dia dianiaya, nggak ada yang mempan. Semua itu artinya apa? Tidak memudaratkan kepadanya. Kenapa? Allah melindunginya. Tidak memudaratkan kepada dunianya dan agamanya. Dia ditipu orang. Walaupun ditipu orang, Allah ganti dengan yang lebih banyak lagi. Sehingga kehidupan dia santai aja. Yang nipu ini yang berat urusannya. Begitu. Ya, nah, begitu. Jadi kaitannya adalah siapa yang yaitu bertawakal, Allah menjanjikan perlindungan dan mencukupi baginya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Surah At-Talaq ayat 3. Surah At-Talaq ayat 3. Ya. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan para hambanya untuk bertawakal. Sehingga balasannya Allah mencukupinya. Dan Allah melindunginya dari musuh-musuhnya. Wa kafihim min a'daihim. Allah akan melindunginya dari musuh-musuhnya. Ya. Hingga Allah Subhanahu wa taala mencukupi orang-orang yang beriman. Melindungi orang-orang yang beriman dari kaum musyrikin, dari kaum munafikin, dari kaum kafirin.
Allah akan jaga dia. Jadi orang-orang yang menegakkan agama dengan benar, berakidah dengan lurus, bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, meskipun banyak makar yang menghalangi dakwahnya, Allah akan menjaganya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun tidak usah takut kepada musuh-musuh yang selalu merusak dakwah ini dengan berbagai fitnah. Nggak usah takut. Yang penting pastikan kita berada di atas manhaj yang benar, metode yang benar, akidah yang benar, dan serahkan kepada Allah. Allah yang menurunkan agama ini, Allah yang akan menjaganya. Ya, Allah tak butuh kita, kita yang butuh Allah. Ya, kita yang butuh kepada agama ini. Ya, Allah akan menjaga agamanya. Karena Allah mengatakan, ya ayuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya, wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuhu. Ya. Tawakal kepada Allah merupakan ibadah yang sangat agung, yang dituntut dari orang yang beriman. Jadi orang beriman dituntut untuk bertawakal kepada Allah semata-mata. Iya. Oleh sebab itu maka dikatakan juga bagaimana upaya di antara upaya meningkatkan tawakal. Maka beliau mengatakan, kita katakan bahwa sesungguhnya untuk melahirkan dan menanamkan, menyuburkan tawakal di dalam hati, itu kembali kepada memperhatikan pengaruh daripada keyakinan terhadap rububiyah Allah. Ya, kembali kepada tauhid, memahami tentang tauhid. Ya, orang nggak mungkin bertawakal kepada Allah kalau pemahaman tauhidnya cacat, rusak, menyimpang begitu. Nggak mungkin bisa bertawakal. Kenapa? Karena dia salah sangka tentang Allah, maka bagaimana mungkin dia bisa bertawakal dengan benar? Nggak mungkin. Pentingnya memahami tauhid dengan pemahaman yang sahih. Ya, pemahaman yang sahih. Maka setiap seorang hamba semakin banyak memperhatikan kekuasaan Allah, kerajaan Allah di langit dan di bumi, dan pada dirinya, dan pada falak ini, pada alam ini, ya, maka ilmunya bahwasanya Allah lah yang memiliki kerajaan, Allah lah yang mengatur, dan Allah yang menolong para hambanya, ya, maka akan menjadikan dia lebih mudah untuk bertawakal kepada Allah. Kenapa? Karena dia yakin Allah memang yang menentukan seluruhnya. Bukan si Polan, bukan raja, bukan presiden, ya, bukan penguasa, bukan orang kaya, bukan orang kuat, bukan siapa-siapa, bukan ruh orang yang sudah mati, bukan malaikat, bukan wali, tapi yang mengatur semua adalah Allah. Maka lebih mudah baginya bertawakal kepada Allah dan lebih ringan baginya dalam menegakkan agama. Dan ketika Allah menguji dia dengan musibah, lebih mudah bagi dia untuk bisa memahami dan menerimanya. Kenapa? Toh ini keputusan Allah. Kalau saya beriman, nggak ada masalah. Kenapa? Karena jaminan Allah untuk orang yang beriman. Jaminan Allah untuk orang yang bertakwa. Begitu. Ya. Kemudian berikutnya, terakhir dari Ibnu Abbas, dia berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah dan dia Allah sebaik-baik wakil. Ucapan ini dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam ketika akan dicampakkan ke dalam api, dilemparkan ke dalam api. Artinya apa? Ini dalam masalah asyada'id, ketika menghadapi ujian yang berat. Betapa berat ketika dia sudah dipegang rame-rame, ya, dilemparkan ke dalam api. Usaha apa yang bisa dia lakukan? Ya, usaha apa yang bisa dilakukan? Ketika itu beliau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ucapan ini juga pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang berkata kepada beliau,
ya bahwasanya orang-orang kafir Quraisy sudah mengumpulkan kekuatan untuk memerangimu, untuk membunuhmu, untuk mengepungmu. Maka Nabi hanya menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah untuk mencukupi kami, atau Allah yang akan mencukupi kami, Allah yang akan melindungi kami, Allah yang akan membantu kami, dan Allah adalah sebagai wakil. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasai. Hal ini dikatakan menjelaskan tentang agungnya kalimat ini, yaitu kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. فَإِذَا حَقَّقَ الْعَبْدُ تَوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ وَحَقَّقَهُ فِي الْقَلْبِ فَقَدْ حَقَّقَ هَذَا النَّوْعَ مِنْ تَوْحِيدِ التَّوَكُّلِ فِي النَّفْسِ. Maka, ya, ketika seseorang merealisasikan secara benar tawakal kepada Allah dan merealisasikan di dalam hatinya, menanamkan dalam hatinya, berarti dia telah menyempurnakan atau merealisasikan bahagian daripada tauhid ini, yaitu mentauhidkan Allah dalam masalah tawakal di dalam dirinya. Fa innal abda idza a'zama raja'ahu fillah wa akmala tawakkulahu 'ala Allah fa innahu wa in kadadhu samawati wal ard wa man fihinna fa innallaha sayaj'alu lahu min amrihi yusra wa sayaj'alu lahu min bainiha makhrajan. Seorang hamba jika dia membesarkan harapannya kepada Allah dan menyempurnakan tawakalnya terhadap Allah semata-mata, ya, meskipun langit beserta semua yang ada di dalamnya dan bumi beserta semua isinya mengancamnya dengan satu ancaman, maka sesungguhnya Allah telah menjadikan baginya, ya, bahwa urusannya mudah, dan Allah menjadikan baginya ada jalan keluar. Ya, Wahab bin Munabbih menyebutkan, ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir beliau membawakan riwayat dari Wahab bin Munabbih, ya, yaitu tentang firman Allah, ya, itu siapa yang akan melindungi seseorang dalam keadaan bahaya, ya, dalam keadaan bahaya. Maka disebutkan dia mengatakan, aku baca dalam kitab-kitab yang awal, yaitu kitab-kitab terdahulu, dikatakan Allah berkata, biizzati, demi keperkasaan dan kekuasaanku, kalau seandainya ya, langit dengan seluruh penduduk yang ada di dalamnya, bumi dengan seluruh penduduk yang ada di dalamnya, ya, yaitu menghimpun atau akan menimpakan satu bahaya, ya, kepada seseorang, maka Allah menjamin, maksudnya Allah telah menjadikan baginya, bagi orang ini, ya, perlindungan dan jalan keluar yang tidak akan membahayakannya sedikit pun. Nah, inilah jaminan Allah untuk orang yang beriman, bertakwa, dan bertawakal. Ya, tidak ada satu bahaya sebesar apapun yang akan merusak dia, yang akan memudaratkan dia, kecuali sebatas yang ditetapkan Allah. Apa saja yang ditetapkan Allah, kalau dia beriman, dia bertakwa, dia tawakal dengan yang benar, maka keselamatan haknya. Dan kalaupun dia mati dalam, ya, bahaya tersebut karena takdir Allah, kematiannya adalah untuk meraih keselamatan kehidupan setelah kematian. Ya, maka itu kebaikan untuk dia. Nah, baik para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah mengatakan, ya, bahwasanya Allah akan mencukupi orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, ni'mal wakil, yakni ni'mal wakilu rabbuna, sebaik-baik wakil adalah Rabb kita. Hadhihi kalimatun azimah qalaha Ibrahim alaihissalam
fil qarbi wa qalaha aidan an-nabiyyu alaihi salatu wassalam wa ashabuhu fil qarbi lamma qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa dzalika li'izami tawakkulihim ala rabbi jalla wa ala. Ya, baik-baik wakil adalah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kalimat yang agung yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi yaitu ancaman yang berat, musibah yang sangat berat ketika beliau akan dicampakkan ke dalam api, dan juga diungkapkan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam beserta para sahabat ketika diancam, ketika dikatakan bahwa kafir Quraisy sudah mengumpulkan kekuatan untuk memerangi kalian. Justru ucapan mereka itu tidaklah menambah bagi Nabi dan orang yang beriman, kecuali malah menambah keimanan mereka. Makin diancam, makin beriman. Makin ditakut-takuti, malah makin bertakwa. Malah makin meningkat tawakalnya kepada Allah. Bukan lari, bukan malah meninggalkan syariat, karena ancaman-ancaman makhluk. Itu kenapa? Karena besarnya tawakal mereka terhadap Allah Ta'ala. Karena kesempurnaan tawakalnya. Nah inilah dia pembahasan kita pada pagi ini. Begitu pentingnya tawakal. Dan tawakal akan menjadikan seseorang lebih tenang di dalam kehidupannya. Al-Imam Abdullah Abu Bakar Ibnu Abi Daud As-Sijistani rahimahullah, beliau juga menyebutkan dalam salah satu bait manzumah beliau, yaitu dalam kitab Syarah Manzumah Al-Ha'iyah fi Aqidati Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan wa bil qadaril maqduri ayqin fa innahu di'amatu aqdiddin wad dinu afyahu. Terhadap takdir yang sudah ditentukan Allah, ayqin, yakinlah kalian, a'taqid bih, berkeyakinlah dengannya, berakidahlah dengannya. Fa innahu di'amatu aqdiddin, dan dia itu adalah rukun-rukun daripada bangunan agama. Fad-dinu afyahu, dan agama itu luas. Jadi meyakini segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kewajiban kita yaitu beriman dengan takdir. Tapi ingat kembali seperti tadi adalah meyakininya dengan meyakini bahwa tugas kita adalah melakukan sebab. Dan termasuk sebab adalah iman dengannya, termasuk sebab adalah tawakal, termasuk sebab adalah ikhtiar, termasuk sebab adalah doa. Hasilnya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita harus menyibukkan diri dengan apa-apa yang kita akan diminta pertanggungjawaban nanti. Itu bahagian kita. Iman, takwa, tawakal, berusaha, ikhtiar sesuai dengan syariat, serahkan kepada Allah, itu urusan kita. Kemudian menjatuhkan sesuatu kepada kita, apakah itu nikmat, apakah itu musibah, itu urusan Allah. Jangan kita campuri. Itu serahkan kepada Allah, dan apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Itu harus diyakini. Itu harus diyakini. Itulah yang terbaik. Nah, ada sebagian kelompok salah dalam hal ini berkaitan dengan takdir. Mereka berhujjah dengan takdir atas dosa yang mereka lakukan. Dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan puasa, dia melakukan yang haram, dia minum khamar, dia ambil riba, dan lain-lainnya. Dia berhujjah dengan takdir. Sudah beginilah takdir. Karena kita ini nggak punya upaya. Kita ini ibaratkan bulu yang ditiupkan angin. Begitu kemana saja digerakkan. Kita tak punya daya apa-apa. Itu seperti kelompok Jabariyah. Mereka berhujjah dengan takdir atas dosa yang mereka lakukan. Dan mereka berhujjah dengan hujjahnya Musa kepada Adam. Ketika Musa dipertemukan dengan Adam,
Diriwayatkan bahwa Musa berkata kepada Adam, "Lima akhrajtana wa nafsaka minal jannah?" Kenapa engkau keluarkan kami dan dirimu dari surga? Nah, orang-orang ya ini yang sesat ini berdalil dengan ini, mengatakan kemudian kan Nabi Adam berhujah dengan takdir. Ya, menjawab ya tuntutan Musa. Ya. Berhujah dengan takdir bahwa ini adalah sesuatu yang ditakdirkan. Nah, kesalahan mereka berhujah dengan takdir atas yang mereka anggap perbuatan Adam. Yaitu memakan buah yang dilarang memakannya. Yang berakibat kepada dikeluarkannya dari surga. Nah ini dijawab ya, bahwasanya di sini Nabi Musa tidak mempersoalkan dosa yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Musa tidak mengatakan, ya, 5 akal tasyajarah. Kenapa engkau makan buah itu? Ya, sehingga akibatnya engkau dan kami dikeluarkan dari surga. Tidak. Tapi ya, dia mengatakan 5 akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Dikeluarkannya Adam dan manusia dari surga, apakah ini musibah atau perbuatan dosa? Ya, perbuatan Allah atau perbuatan Adam? Mengeluarkan Adam dan anak cucunya dari surga, apakah perbuatan Adam atau perbuatan Allah? Perbuatan Allah, yaitu musibah. Bolehkah berhujah ya dengan takdir atas musibah yang menimpa? Boleh. Rumah kita terbakar, kita katakan ini sudah takdir, ya kan? Betul kan? Betul kan? Rumah kita terbakar ini sudah takdir. Ya siapa yang bisa mengelak? Tidak ada, ini musibah. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita berhujah dengan takdir, tidak. Karena kita sudah diperingatkan dari hal itu. Jangan makan yang haram. Jangan makan riba. Hancur kalian nanti. Kita langgar. Itu perbuatan siapa melanggar? Perbuatan kita. Kita berhujah dengan takdir. Enggak boleh. Berhujah dengan takdir terhadap musibah yang menimpa. Jaiz. Boleh. Begitu. Jadi di situ sesatnya kaum Jabariyah. Sedangkan kaum Qadariyah tersesat sebaliknya. Mereka bergantung kepada sebab. Makanya tak ada pilihan kecuali kembali kepada aqidatus salaf. Akidah ya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, yang diajarkan sahabat kepada para tabi'in, dan seterusnya kepada generasi berikutnya melalui ulama-ulama terpercaya. Nah demikian. Ada pertanyaan, ya, apakah bunuh diri termasuk syirik besar? Bolehkah kita mendoakan atau mensalatkan si mayit yang mati dalam keadaan su'ul khatimah tersebut, itu bunuh diri? Ya, bunuh diri bukan termasuk, ya berdasarkan dalil, bukan termasuk kepada ya syirik besar, tidak. Ya, itu termasuk ya al-ma'siyah minal ma'asi. Ya, termasuk ya kemaksiatan dan merupakan dosa besar. Ya, jika semata-mata dengan sebab itu, ya dia masih muslim dan boleh disolatkan. Adapun orang-orang tidak mensolatkan seperti Rasul tidak mensolatkan sebagian jenazah, ya itu adalah jika berkaitan dengan menjaga agamanya umat, seperti seperti Nabi yang menahan diri dari mensolatkan orang-orang yang mati dalam keadaan berhutang, tapi Nabi tetap memerintahkan orang lain untuk mensolatkannya. Jadi ya tetap diurusi secara syariat, begitu. Ya, itu bukan kesyirikan, syirik besar. Ya, demikian. Ada pertanyaan lain?
Ya, fadhol. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustadz. Saya sering dengar kalimat di kalimat ini Ustadz. Kalau takdir sudah ditetapkan, buat apa kita berdoa kan gitu Ustadz kan? Pertanyaan saya, apakah doa itu bisa merubah takdir Ustadz? Waalaikumsalam. Ya. Kalaulah takdir sudah ditentukan, buat apa kita berdoa? Iya. Takdir urusan siapa? Urusan Allah. Allah menetapkan segala sesuatu yang Dia tetapkan. Kemudian doa, ya, doa itu perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Adakah perintah dari Allah agar kita berdoa kepadanya? Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Maka kata Nabi, "Unzur ila ma umirtum bih fattabi'uhu kemudian wa ma nuhitum fantahu." Maka perhatikanlah oleh kalian apa-apa yang diperintahkan kepada kalian, maka patuhilah. Dan apa-apa yang kalian dilarang daripadanya, maka tinggalkanlah. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan sesuatu secara sia-sia yang tidak ada faedahnya, ya. Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Asy-syari'u, ya, disebutkan dalam kaidah fikih. Disebutkan dalam salah satu kaidah fikih sebagaimana disebut oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, "Asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun." Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan kecuali atas satu perkara yang maslahatnya murni, penuh untuk para hamba-hamba ini, untuk manusia. Atau maslahatnya lebih kuat. Jadi yang Allah perintahkan itu imma murni maslahat seperti tauhid, ibadah, ya, atau kalaupun ada beratnya, masyaqqahnya ada, tapi maslahatnya lebih besar. Kalau tidak, enggak mungkin diperintah. Sebaliknya, dan Allah tidak melarang dari sesuatu kecuali karena perkara itu murni merusak kehidupan, merusak agamanya atau merusak dunianya, makanya dilarang. Atau kalaupun ada manfaat di dalamnya, ya, tapi mudaratnya lebih besar. Seperti ketika Allah menyebutkan maisir, judi dalam Al-Quran. Dikatakan ada manfaatnya, tapi fasadnya, kerusakannya lebih besar. Maka diharamkan. Maka oleh sebab itu kita yakini semua yang diperintahkan oleh Allah pasti ada manfaatnya. Meskipun kita tidak tahu. Sedangkan Allah memerintahkan, "Fad'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku penuhi. Ya sudah. Wah, bagaimana Allah memenuhi doa kita, mengabulkan doa kita? Sirrullah ala khalqih. Ini rahasia Allah terhadap hambanya. Terkadang pertolongan Allah itu, ya, terkadang takdir Allah itu, ya, datang tak sesuai dengan waktu yang kita tentukan, yang kita harapkan, atau tak sesuai dengan bentuk yang kita perhitungkan. Karena Allah Maha bijaksana. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau enggak suka dengan sesuatu padahal itulah yang terbaik denganmu. Dan boleh jadi engkau, ya, yaitu menyukai sesuatu padahal dia berbahaya bagimu atau buruk bagimu. Kita tak tahu. Maka sibukkanlah diri kita dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Jangan kita sibukkan diri dengan mengungkit-ungkit rahasia Allah. Kita tak akan pernah mampu menemukannya. Nabi Yusuf, Nabi yang mulia, yang bertakwa, yang agung, yang tawakal. Berapa lama beliau diuji sehingga dipertemukan kembali dengan Yusuf dalam kebahagiaan? Berapa lama dan betapa berat musibah yang ditimpakan kepada beliau. Tapi apakah mengurangi iman beliau?
Tidak. Dan beliau adalah yang selalu berdoa kepada Allah. Tapi Allah dengan ketentuannya, Allah Maha Bijaksana, maka cukup bagi kita thiqah, percaya bahwa dengan keimanan, dengan takwa, dengan tawakal, Allah akan menjamin kebaikan dan keselamatan. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya Ustadz, apakah karakter bisa dirubah Ustadz? Ya. Karena ada pengalaman ibu mempunyai 3 orang anak Ustadz. Dia udah berstatus janda Ustadz. Tapi dia nggak mau mengurus anak. Dia macam mana? Dia nggak mau mengurus anak Ustadz. Nggak mau? Mengurus anak. Dia mau berusaha. Iya, dia mengurus anak. Mengurus anak. Padahal om-om dari anak tersebut udah bilang dia di rumah aja, biar semua biaya ditanggung, tapi dia nggak mau. Dan saya juga dengar dari kata para ulama Ustadz, tidak ada ibu yang tidak sayang sama anaknya. Tidak ada? Seorang ibu yang tidak sayang sama anaknya. Ya. Itu dikarenakan dia belum betul-betul dapat hidayah Ustadz. Mohon solusinya Ustadz buat Oh, ibu mohon tersebut. solusi, bukan pertanyaan ya. Iya. Solusi inilah yang berat. Nasihat. Solusinya memang dia bertakwa, dia beriman. Kalau dia mendapat hidayah keimanan, ya, dia mendapat hidayah untuk takwa, ya, dan dia tahu janji Allah untuk orang yang bertakwa, ancaman Allah untuk orang-orang yang bermaksiat, maka dia takut kepada Allah, dia terpanggil kepada Allah. Maka oleh sebab itu apa solusinya? Solusinya adalah orang sekitarnya berta'awun, bekerja sama baik-baik, bagaimana bisa memberikan arahan kepada si ibu ini, kepada si ibu tersebut. Ya, mungkin butuh waktu. Ya, kesabaran. Mungkin nggak hari ini, besok. Tapi terus-menerus tanpa ada keputusasaan, begitu. Ya, fadal. Minta restu. Minta restu untuk apa contohnya? Ya, mungkin yang lebih tepat bukan minta restu, tapi minta dukungan. Kamu gitu ya? Tak dukungan. Dukungan itu bisa dalam bentuk doa. Bolehkah kita minta doa? Minta agar seseorang ikut mendoakan kita, boleh nggak? Boleh. Ya kan? Bolehkah kita meminta seseorang menolong kita dalam batas kemampuan dia untuk melakukan sebab tersebut? Boleh, ya kan? Boleh, ya. Misalnya seseorang mau menuntut ilmu, kan begitu ya? Memilih jalan untuk menuntut ilmu. Dia minta restu kepada ibunya. Artinya, agar ibunya setuju dia menuntut ilmu, tentu si ibu akan mendoakannya. Si akan memohon kepada Allah akan kemudahan-kemudahan anaknya dalam menuntut ilmu. Begitu. Maka dalam batas-batas seperti itu, ya dibolehkan. Artinya apa? Menolong dia dalam batas yang si ibu mampu melakukan dan itu sebagai sebab. Sebatas sebab yang disyariatkan. Bukan dia menggantungkan harapannya kepada usaha ibunya. Tidak. Ya, bukan usaha ibunya yang akan menentukan keberhasilan dia. Tapi pengaruh itu karena pertolongan, karena memang Allah mensyariatkan untuk saling menolong. Berarti boleh dilakukan. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau yang kita minta ini adalah bentuk ketakwaan, wajar kalau dia merestui atau menolong. Tapi kalau yang kita usahakan bentuknya adalah kesalahan dan dia tahu itu kesalahan, maka dia tak boleh untuk menyetujuinya, merestuinya, apalagi mendoakannya.
Kewajiban dia justru menasehati. Jadi, begitu juga sebaliknya. Kalau kita akan memberikan restu atau persetujuan kepada seseorang, apakah anak, apakah istri, apakah family, lihat dulu perkara ini syar'i atau tidak. Kalau tak syar'i, nggak boleh. Begitu. Kalau sesuai dengan syariat, tafadhal. Karena kita berarti telah membantu dia dalam jalan kebaikan. Begitu. Tidak boleh membantu orang dalam bermaksiat kepada Allah. Oh, kan membantu sesama saudara. Tapi menjerumuskannya kepada dosa. Tak boleh. Begitu. Baik. Ya, mungkin kita cukupkan persiapan untuk sholat zuhur. Jam berapa azan? 12. Ya mungkin yang akan berwudu berapa ya? Jadi kita cukup sampai di sini. Mana-mana yang merupakan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang benar adalah merupakan hidayah Allah untuk kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya. Dan mana-mana kalimat yang keluar dari kebenaran, di luar kemampuan kita, maka saya bermohon kepada Allah semoga diampuni oleh Allah dan diberikan hidayah kepada jalan kebenaran. Demikian saja. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.